Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Permatasari. Nomor NIM saya 200 111 045. Saya dari kelas 20 Manajemen Karyawan 3. Di sini saya akan menyampaikan mengenai usaha mikro yang ada di desa saya, yaitu Batik Ciwaringin. Nah, mungkin sudah tidak asing lagi kalau Anda dengar itu Batik Ciwaringin ya, atau bahkan ada yang belum pernah dengar Batik Ciwaringin ini sendiri. Nah, saya akan menjelaskan sekilas sejarah mengenai Batik Ciwaringin. Batik Ciwaringin yang dimana ada di desa Ciwaringin terletak di bagian barat dari kota Cirebon, berbatasan dengan Kabupaten Majalengka. Sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani, khususnya bercocok tanam padi. Di blok Kebon Gedang Desa Ciwaringin terdapat komunitas pengrajin batik tulis yang dikerjakan secara sangat tradisional. Awal bermula batik tulis Ciwaringin ini dari desa Babakan Ciwaringin, dibawa oleh seorang ulama yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Maka batik Ciwaringin sedikit agak berbeda dengan batik Cirebon lainnya, yang dimana batik Ciwaringin ini ada sedikit pengaruh dari batik Jawa. Tapi yang jelas di tangan kreatif pengrajin batik Ciwaringin, pola batik Ciwaringin akan semakin memperkaya batik Cirebon dari segi motif dan warna, meskipun secara garis besar masih dalam alur motif khas Cirebon. Batik tulis Ciwaringin ini memiliki keistimewaan motif yang unik, kaya akan muatan kearifan lokal. Batik ini juga memiliki warna yang lembut, berasal dari bahan pewarna alami berupa campuran berbagai macam tanaman yang didapat dari lingkungan sekitar. Masing-masing tanaman tersebut menghasilkan warna berbeda. Contohnya kulit jengkol dan batang mahoni misalnya bisa menghasilkan warna coklat, batang mangga menghasilkan warna hijau. Nah, ini ketika saya mengunjungi salah satu pengrajin batik. Kebetulan banget, ini istrinya lagi bikin batik. Nah, kita bisa lihat ya cara membatiknya. Motifnya cantik ya. Hebat ya Bu ya, semangat. Tuh. Dan ini saya ketika melihat bahannya. Nah, kita masuk ke pokok pembahasan yang inti, yaitu bagaimana usaha batik Ciwaringin pada saat pandemi seperti ini gitu. Dan tadi siang saya sudah mewawancarai salah satu pengrajin batik Ciwaringin, dan hasil wawancaranya adalah sebagai berikut. Alhamdulillah untuk masa awal-awal mulai pandemi, mulai kita tuh rada sedikit terhambat dalam masalah perekonomian dan pemasaran dari batik tersebut. Dan setelah batik itu udah berjalan sekian, akhirnya berhentilah pemasarannya itu, karena kita nggak bisa secara pemasaran langsung door to door atau orang datang ke gerai ini. Jadi kita mau nggak mau kita akhirnya mengadakan membuat tambahan sampingan dengan cara banyak penjualan yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. Dan alhamdulillah, kalau seandainya ada solusi yang lain, ya mudah-mudahan ada solusi yang lain dari ibu supaya bisa dapat menambah penghasilan saya, baik itu cara pemasarannya atau bagaimana, kan kita nggak tahu ya. Jadi sampai saat ini nih kondisi batik masih sangat minim sekali. Nah, setelah melihat video wawancara saya tadi, nah itu menjelaskan bahwa usaha batik Ciwaringin setelah pandemi COVID-19 itu tentunya berdampak besar, apalagi dengan omsetnya sangat menurun drastis. Bahkan mungkin bisa dikatakan sepi sekali pembeli gitu. Sampai-sampai mereka itu harus sambil berjualan yang lain
jualan makanan gitu, makanan di sampingnya, itu untuk menyambung hidup sehari-hari mereka. Karena dengan adanya COVID-19 ini kan kita itu dibatasi untuk melakukan aktivitas ya, apalagi kan semua orang banyaknya di rumah gitu. Jadi biasanya banyak wisatawan mampir ke situ, sekarang itu malah tidak ada, bahkan tidak boleh ya kalau banyak berkerumun. Nah itu yang membuat usaha batik Ciwaring itu sepi, tidak ada pembeli gitu. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai dampak dari COVID-19 dari usaha mikro batik Ciwaringin. Ya, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.